Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternak Primitif ya sobat ya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa nih buat sobat ternak semuanya ya, di ruang dengar dan juga di channel YouTube-nya Peternak Primitif ya. Buat sobat peternak primitif, jangan lupa support terus channelnya. Kita akan coba lagi konsisten untuk membangun channel ini. Yang pastinya karena ragam kesibukan, jadi banyak juga waktu yang harus terbagi-bagi untuk itu ya. Jadi buat sobat, kita tetap akan memberikan informasi, tips and trik sederhana gitu ya buat sobat semuanya ya. Kali ini kita akan coba informasikan terkait 9 jenis bebek petelur yang potensial dibudidayakan. Jadi buat sobat ternak semuanya yang lagi ingin mencoba ya bisnis ternak bebek nih ya, khususnya tuh bebek petelur ya, ini rekomendasi jenis dan juga ras yang bisa sobat gunakan ya atau budidayakan. Baik sobat, kita langsung saja nih ya. Pada awalnya bebek petelur atau itik petelur ini berasal dari negara Amerika ya, yang telah mengalami proses penjinakan hingga saat ini sudah berhasil terciptanya bebek-bebek lokal yang memiliki keunggulan tersendiri nih sobat ya. Untuk jenis bebek petelur sendiri ada yang ditujukan untuk tetas dan juga ada yang ditujukan untuk keperluan konsumsi gitu ya. Di antaranya bebek petelur yang potensial terdapat bebek-bebek lokal juga yang memiliki kualitas tidak kalah dengan bebek-bebek impor atau di luar negeri sana itu ya sobat ya. Baik sobat, apa saja itu bebeknya? Nah, nanti kita akan coba bahas dan ulas ya sobat ya. Baik sobat peternak, adapun untuk jenis bebek petelur diantaranya sebagai berikut. Ada yang namanya itu bebek Mojosari, bebek Magelang, bebek albino, bebek alabio, bebek Cirebon atau Rambon, dan juga bebek kakil Kampel, dan juga bebek Ratu, bebek Pitala, dan juga bebek Cihateup. Jadi cukup banyak ya ras bebek petelur ini yang bisa kita coba kembangin, dan kita akan coba juga klaster masing-masing apa sih plus minusnya dari 9 ras bebek lokal kita ini ya. Budidaya bebek petelur saat ini memang sudah banyak diterapkan oleh masyarakat kita ini sobat ya, baik dalam skala besar maupun skala kecil dengan pemeliharaan yang terbilang sederhana nih sobat ya. Cara berternak bebek petelur pun cukup mudah dan juga dalam pemeliharaannya juga insya Allah mudah ya sobat ya. Sebelum memulai budidaya bebek petelur, sebaiknya peternak mempelajari cara-cara memilih bebek petelur, yaitu terkait bibitnya ya nih ya. Baik untuk mendapatkan DOD atau daily apa itu ya, lupa nih nanti. Nah, sobat cari aja tuh apa kesingkatan dari DOD untuk bebek, DOC untuk ayam ya, atau bibit yang berkualitas. Nah, itu bibit yang berkualitas dulu nih sobat. Aduh, udah belibet ya, udah lama nih. Pemeliharaan bebek petelur ini ditunjukkan untuk menghasilkan telur guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga permintaan pasar yang kian melonjak nih sobat ya. Berbagai jenis bebek petelur unggulan pun kini sudah ada di Indonesia. Harga bebek petelur usia bibit ataupun DOD pun relatif cukup terjangkau sebenarnya. Sobat, langsung saja jenis-jenis bebek petelur yang potensial yang bisa menjadi referensi kita dalam upaya melakukan proses ternak bebek nih ya. Yang pertama itu ada bebek betina Mojosari nih sobat. Sebagai bebek petelur, produktivitas bebek Mojosari tidak perlu diragukan lagi. Jumlah produktivitas telurnya pun dalam bebek Mojosari ini mencapai 200 sampai 222 butir per ekor dalam 1 tahun. Untuk telur yang dihasilkannya pun berukuran cukup besar nih sobat ya. Berat per butir mencapai 65 sampai 70 gram per butir telur dari bebek Mojosari ini. Telur yang dihasilkan berwarna biru kehijauan sehingga cukup menarik untuk dijadikan telur asin sobat ya. Kebetulan nih di Peternak Primitif sendiri juga memiliki jenis ras bebek Mojosari ini. Kapasitasnya kurang lebih itu 120 ekoran lah ya, kalau nggak salah tuh ya. Dan masanya itu udah masuk usia 5 bulanan ke 6 bulan lah ya. Insya Allah tuh seharusnya udah mulai tuh telur nelanya atau bertelur perdana lah gitu. Bebek Mojosari ini juga dikenal dengan sebagai bebek ras yang memiliki dan asalnya dulu ya di daerah Modopuro, Mojosari, Jawa Timur.
Bebek Mojosari mempunyai ciri seperti bebek Tegal. Masa produktivitas bebek Mojosari sekitar 11 bulan dalam setahun. Jadi hampir sepanjang hari bebek Mojosari ini aktif dalam bertelur nih sobat ya. Bebek sendiri mulai bertelur pada usianya 6 bulan nih sobat. Berarti bebek Mojosari kita yang ada di kandang peternak primitif sebentar lagi itu udah mulai masuk masa untuk bertelur sobat ya. Jadi nantikan saja, kita langsung shoot nanti di lapangan seperti apa sobat. Berat badan bebek Mojosari sekitar 1,7 kg per ekornya, sehingga sangat aktif dan dapat dijadikan sebagai bebek pedaging juga nih sobat. Luar biasa. Itu yang pertama ya, terkait bebek Mojosari. Yang kedua itu ada nama itu bebek Alabio. Bebek Alabio ini merupakan bebek plasma Nuva atau bebek petelur yang unggul. Habitat asli bebek albio ini berasal dari Kalimantan Selatan. Baik sobat, jenis bebek albio ini mempunyai ciri postur tubuh berbentuk segitiga dan warna paru kuning terang. Untuk bobot tubuhnya ya cukup tinggi, berkisaran 1,8 sampai 1,6 sampai 1,8 kilogram per ekornya untuk berat ya. Sedangkan produktivitas telurnya dari bebek Alabio ini sekitar 220 sampai 250 butir ekor dalam setahun. Untuk berat telur per butir cukup besar, sekitar 59 hingga 65 gram per butirnya ya, dengan warna telur putih kehijauan. Bebek Alabio ini termasuk bebek dengan kategori duifungsi, yaitu bisa dapat dijadikan sebagai bebek penghasil telur dan juga bisa dijadikan sebagai bebek pedaging ya, atau bebek packing yang kita kenal itu ya sobat. Kemudian yang ketiga itu ada bebek Cirebon atau Rambon ya. Bebek Rambon ini termasuk bebek lokal yang merupakan persilangan antara bebek Cirebon dan ataupun bebek Tegal dengan bebek Alabio tadi ya sobat ya. Peternak melakukan persilangan untuk mendapatkan bebek dengan berbagai keunggulan, yaitu sebagai bebek pedaging yang mempunyai produktivitas telur dan yang tinggi juga ya. Jadi bebek Cirebon ini juga memiliki dua fungsi ya, baik sebagai bebek pedaging maupun petelur, maksudnya gitu ya sobat ya. Bebek ternak ras Cirebon atau disebut dengan Rambon ini banyak terdapat di wilayah Cirebon, Subang, Majalengka, Bekasi dan juga Banten nih sobat ya. Otomatis ini di area kawasan Jawa Barat lah khususnya ya. Beberapa ternak ras ini juga banyak dikembangkan oleh masyarakat untuk diambil telur bahkan dagingnya, seperti yang gue bilang tadi ya. Telur yang dihasilkan berwarna biru kehijauan, paru berwarna keoren-orenan maksudnya ya, dan juga bobot bebek mencapai 1,2 sampai 1,4 kg per ekor bebek Rambon ini ya sobat ya. Yang keempat itu ada yang namanya bebek kaki kambel ya. Jenis bebek kaki kambel ini ternyata merupakan bebek yang berasal dari persilangan antara bebek Jawa dan juga bebek Ruan dari Prancis nih sobat, jauh-jauh nih ya, luar negeri nih ya. Bebek Ron yang ada di Eropa mempunyai produktivitas telur yang sangat tinggi, sekitar 350 butir per tahun. Luar biasa ya, hampir setiap harinya dalam satu tahun itu bebek ini itu bertelur ya, alias bebek Ron ini ya. Sedangkan bebek kaki Camperbel yang ada di Indonesia dapat berproduksi hingga 280 butir per ekornya dalam satu tahun nih sobat. Jadi ini ragam variasi yang bisa sobat ternak pilih ya untuk melakukan budidaya ataupun berternak bebek. Selain sebagai petelur, bebek kaki Campbell ini juga bisa dijadikan sebagai pedaging yang unggul karena postur tubuhnya yang cukup besar ya. Ada juga jenis bebek petelur yang juga bisa dijadikan sebagai bebek penghasil daging seperti bebek kaki Campbell yang juga merupakan bebek hidra petelur ya. Oke, jadi dia juga termasuk jenis bebek hidra petelur ya. Apa itu jenis bebek hidra petelur nih sobatnya? Dia memiliki jumlah produktivitas telur yang cukup tinggi juga, bahkan bisa disebut sebagai bebek dua fungsi tadi ya, bebek packing untuk pedaging atau bebek petelur. Yang kelima itu ada bebek Magelang ya. Jenis bebek Magelang ini merupakan bebek lokal atau bebek ternak keras yang berasal dari Secang, Jawa Tengah ya. Bebek Magelang ini cukup mudah dikenal ya sobat, yakni terdapat pada lehernya ada garis putih melingkari leher yang sekilas mirip kalung lah ya. Ini bebek kalau ada nih kalungan putih itu jenis ras bebek Magelang nih sobat. Maka banyak yang menyebut bahwa bebek Magelang ini
sebagai bebek kalung. Bebek Magelang mampu memproduksi sampai 170 butir telur per ekor. Berat telur 69,5 gram per butirnya, sehingga cukup besar ya kalau skala ukuran untuk bebek Magelang ini hasil telurnya ya. Bebek Magelang pada umur 8 minggu mempunyai berat 1,9 kg per ekor, sehingga bisa dijadikan sebagai bebek pedaging juga. Jenis kandang bebek petelur pun juga ada berbagai tipe ya. Ada juga disebut dengan kandang tipe postal, tipe ren, dan juga tipe panggung nih sobat. Jadi sobat punya ragam variasi mau bentuk kandang bentuk apapun sesuai dengan ukuran dan juga budget yang ada nih sobat. Kemudian peternak dapat menentukan kandang bebek petelur ini tersebut dengan menentukan luas lahan dan juga menentukan jumlah ternak bebek petelur yang akan dipelihara ya, seperti kita ulas tadi ya. Kemudian yang keenam itu ada namanya bebek Tegal. Bebek Tegal ini merupakan bebek yang berasal dari daerah Brebes atau Tegal ya, yang kita kenal dengan telur asinnya itu ya di daerah Jawa Tengah. Penyebaran itik atau bebek Tegal ini di Pantura ya, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat untuk persebarannya biasanya. Bebek Tegal ini menjadi bebek yang produktivitas telurnya sangat baik, maka dari itu bebek Tegal dijadikan salah satu usaha itik petelur ya. Karakteristik yang ada pada bebek Tegal terdapat di semua warna bagian bulu berwarna kecoklatan. Hal ini terlihat sangat jelas dengan adanya totol-totol berwarna coklat pada bagian sayap, dada, ekor, dan juga punggungnya sobat. Kayak bebek ratu lah kalau di sini orang bilang ya. Bentuk kepala pada bebek ini terlihat lebih kecil, leher terlihat lebih langsing dan juga panjang. Berbentuk paru terlihat lebih panjang melebar pada ujungnya, dan juga pada kakinya berwarna hitam nih sobat. Bebek ras Tegal ini memiliki ras daging yang gurih, dapat beradaptasi dengan baik pada cuaca maupun habitat baru ya. Lebih tahan terhadap penyakit dan juga mudah untuk diternakan. Bebek Tegal juga mulai bertelur pada usia 5,5 bulan ya, dan mampu memproduksi telur dengan jumlah 200 sampai 250 butir per tahunnya per satu ekor bebek nih sobat. Jadi banyak nih hal-hal yang bisa sobat amati dulu sebelum memulai berternak bebek ya. Yang kemudian yang ketujuh itu ada namanya bebek Bali. Bebek Bali atau biasa masyarakat sebut sebagai bebek pinguin ini merupakan jenis bebek petelur unggulan. Mengapa disebut sebagai bebek pinguin? Hal ini dikarenakan jalannya tuh mirip seperti pinguin ya sobat ya. Ciri khas yang dimiliki bebek ini adalah jambul yang terdapat pada bagian kepala, yang juga jambul merupakan menyerupai seperti kipas gitu ya sobat ya. Bulu pada jambul lebih dominan berwarna putih, paru dan kaki juga berwarna kuning. Waduh, nih di bebek Punyosari gue juga ada nih bebek-bebek yang jambul kurang lebih tuh 4 ekor nih. Apa jangan-jangan kecampur ya dengan ras bebek Bali ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya sobat ya. Pada usia 10 minggu bobot pada bebek ini dapat mencapai 2 kg. Warna kerambang pada telur berwarna putih dan rata-rata memiliki berat sekitar 60 gram per butir telurnya. Bebek Bali ini dapat memproduksi telur berkisaran 150 sampai 220 butir per ekor dalam setahun, dan mulai memproduksi telur pada umur 5,5 sampai 6 bulan nih sobat ya. Jenis bebek ini sudah banyak diternak di wilayah Indonesia karena memang kemampuan beradaptasinya itu sangat baik ya. Tidak hanya sebagai bebek ternak, tetapi bebek Bali ini kerap dijadikan sebagai bebek hiasan karena warna bulu yang putih bersih, mengkilap, dan juga terdapat jambul unik pada kepalanya. Oke, begitu ya sobat ya. Kemudian yang kedelapan kita masuk dengan jenis bebek nama itu Buff Duck. Jenis bebek Buff Duck ini berasal dari Inggris. Pemberian nama buff dikarenakan warna bulunya berwarna tua hingga seperti warna kulit kerbau. Bebek Buff Duck merupakan petelur yang sangat baik karena badannya yang cukup besar, maka bebek ini digolongkan sebagai bebek dua purpose atau dua guna juga nih ya. Kemudian ciri-ciri bebek jenis ini adalah warna paru pada bebek jantan berwarna kuning, sedangkan pada betina berwarna jingga kecoklat-coklatan nih sobat ya. Pada mata bebek berwarna coklat dengan pupil berwarna biru, kaki dan jari jemarinya itu jingga. Jadi memang bebek-bebek ras luar negeri ya, asalnya juga dari Inggris nih sobat. Sedangkan bulunya berwarna kuning tua kecuali pada bagian kepala atas leher jantan yang berwarna coklat muda. Untuk produktivitas telur bebek Buff Duck
mempunyai produktivitas sampai dari range-nya itu ya 180 sampai dengan 245 butir telur dalam satu ekor bebek untuk 1 tahun nih sobat ya. Yang kesembilan itu ada namanya bebek Indian Runner. Bebek jenis Indian Runner ini merupakan bebek penghasil telur dengan jumlah yang cukup tinggi sobat. Bebek Indian ini akan mulai bertelur saat memasuki usia kurang lebih 6 bulan nih sobat. Warna bulu pada bebek ini kebanyakan berwarna merah kecoklatan, putih bersih dan juga putih kuningan ya, dan abu-abu hitam. Jumlah produksi pita telur bebek Indian Runner ini dapat mencapai hingga 140 sobat ya, sampai 250 butir per tahun dengan berat telur rata-rata 65 sampai 70 gram beratnya ya per butir telur itu. Harga bibit bebek petelur cenderung terjangkau. Tentu harga bebek petelur tersebut disesuaikan dengan jenis bebek yang akan diternakkan. Seperti jenis DOD bebek Mojosari petelur, sobat nih bisa temukan di ragam platform dan juga penyedianya ya. Jenis-jenis bebek di atas juga merupakan memiliki keunggulan tersendiri untuk dapat menghasilkan telur lebih maksimal. Tentu jenis bebek unggulan ini menjadikan prioritas pertama kita untuk memilih bibit-bibit unggulan tersebut ya. Jenis pakan bebek juga dapat diberikan dalam bagai rangkaian bentuk pakan. Tentu antara pakan bebek petelur berbeda dengan kandungan yang terdapat dari bebek pedaging ya sobat ya, karena orientasi kita untuk bebek ini berbeda ya, satu untuk daging, satu untuk telur. Jadi jenis pakannya jelas berbeda juga. Untuk itu peternak perlu memperhatikan kualitas dan memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan bebek kita ya. Jadi bebek kita nih jenis bebek apa nih gitu ya. Kalau petelur ya pakannya juga pakan untuk jenis bebek petelur. Kalau pedaging ya penggemukan ya seperti apa lah gitu ya. Tergantung treatment sobat semuanya ya. Hal ini dapat dilakukan bebek selalu dalam keadaan sehat dan dapat meningkatkan produktivitas telur. Pemeliharaan bebek petelur ini secara intensif dapat dilakukan dengan baik, dan juga pemeliharaan ini tidak tergantung terkait pakan saja nih sobat ya. Ada yang namanya faktor kandang, air minum, pakan, kesehatan, vitamin dan lain sebagainya. Dan intinya pakanan dan asupan yang bergizi serta sesuai dengan jadwal pemberian pakan, insya Allah produktivitas telur maupun daging bebek juga hasilnya lebih maksimal. Baik sobat ternak semuanya, terima kasih banyak sudah mau nyimak video ini. Mohon maaf karena sini noise-nya banyak karena kita bahas dalam orientasi pembangunan studio nih. Baik sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kandang dari kandangnya peternak primitif. Kali ini studionya peternak primitif. Dadah.